Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat soal pada CBT dalam e-learning. Pertama, kita masuk dulu. Oke, setelah itu, setelah nampak depan pada e-learning, kita seperti biasa masukkan username sama password. Setelah itu kita login. Oke, setelah tampak seperti ini, kita lewatkan saja. Oke, kita masuk ke kelas online. Kita buka kelas 73. Oke, setelah tampilan seperti ini, kita mau buat soal pada CBT, Computer Basic Test. Tapi sebelum membuat soal pada CBT, kita pastikan dulu bahwa standar kompetensi atau KIKD telah terisi. Oke, KI 3, KI 4, KD nya sudah selesai. Lanjut, KKM nya juga harus sudah terisi. Oke, KKM sudah selesai. Bahan ajar juga sudah. Lanjut, rencana pembelajaran ya, rencana pembelajaran juga pastikan sudah terisi. Oke, baru kita buat soal pada CBT. Nah, ini tampilan pada CBT. Kita yang pertama, kita klik dulu buat ujian CBT baru. Oke, setelah itu kita pilih jenis ujian, penilaian harian, kita pilih KD-nya, KD 3.1. Nama ujiannya ulangan harian 1 kelas 7. Waktunya, oke, 90 menit. Ini kelas 73 itu hari Rabu, berarti tanggal 26. Startnya jam 7. Sampai ini antisipasi kalau ada siswa yang telat sampai tanggal 27 pukul 17. Oke, setelah kita atur, lanjut kita buat soal ujian. Oke, di sini ya buat soal ujiannya. Ada 3 cara untuk membuat soal ujian pada CBT. Cara pertama ya, itu kita menulis. Kita ketik sendiri di sini. Oke, kita pilih dulu jenis soal. Kita mau pilihan ganda atau salah benar, menjodohkan, ada pertanyaan singkat dan esai. Oke, saya pilih yang pertama itu salah benar. Oke, di sini banyak pilihan ya. Ini kita juga bisa memasukkan gambar. Misal gambar di bawah ini adalah titik-titik negara Indonesia. Oke, saya sisipkan gambar ya. Caranya buka image, buka upload, choose file, itu pilih file. Misal kita dari download, kita ambil tadi gambar Garuda berarti ya. Oke, burung Garuda. Open, send it to the server, klik OK. Oke, setelah seperti ini kita klik OK ya, sudah ya. Terus pilihannya, oke, soalnya kita ganti. Gambar di bawah ini adalah lambang negara Indonesia. Jawabnya benar atau salah. Kita
Jawab benar. Oke, kita langsung bisa buat kunci di sini ya. Misal kita mau buat soalnya 10, berarti satu soal itu bobotnya 10. Oke, kalau benar salah sudah otomatis yang mana kita klik adalah sebagai kunci. Kita kasih bobot 10. Untuk soal berikutnya kita tambah soal. Oke, lanjut soal kedua. Soal kedua misal kita mau pilihan ganda, multiple choice. Misal soalnya sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan titik-titik. Oke. Opsi A misal kepala banteng. Oke, opsi B berarti jawab di opsi B. Pohon beringin. Opsi C padi dan kapas. D rantai. Oke, karena opsinya sampai E, kalau kita mau buat opsinya sampai D, berarti E-nya dikosongkan. Oke, kita buat kunci jawaban ya. Kunci jawabannya B. Oke, kita klik di sini B. Bobotnya 10. Oke. Sip ya, kita tambahkan. Oke. Soal ketiga. Oke. Oh ya, di sini ya. Ini yang pertama. Cara pertama adalah ketik sendiri. Ketik sendiri ya. Ketik sendiri. Yang kedua, kita bisa ambil dari bank soal. Kita cek bank soal. Oke, di sini saya sudah ada 80 soal, bank soal. Jadi bisa diambil karena saya tadi buat kelas 7, berarti ambilnya juga dari kelas 7. Oke, misal ambil soal yang ini. Oke, soal yang sudah pernah kita buat. Misal saya mau ambil soal dari sini. Oke. Saya mau ambil misalnya 3 soal dari sini. Oke, ditandain. Tandain dulu. Tandain soal yang mana yang mau kita ambil. 1 2. Oke, satu lagi. Kita tandain. Oke. Pencet lagi oke. Oke, cukup. Misal 3 soal kita ambil dari sini. Kita selesai, klik selesai ambil soal. Oke, kita kembali lagi ke buat soal. Oke, tutup dan simpan dulu ya, agar soal yang kita ambil dari bank soal tadi tersimpan di soal yang kita buat. Oke, kita cek 5 soal ya. Kan saya buat tadi 2, saya ambil dari bank soal 3. Oke, lanjut. Kita cek dulu. Oke. Sudah ada 1 soal. Oke, ceknya di sini. Ada soal 1, soal 2. Oke, ini tinggal diganti nomor ini ya, karena saya ambilnya tadi dari bank soal kan acak. Bisa kita ganti ya. Oke. Ke pertanyaan kedua. Ya, ini. Pertanyaan ketiga. Bisa diganti ini 3. Oke. Ini juga bobotnya 10 ya. Oke. Yang keempat. Oke. Ini pertanyaan kelima. Bisa kita edit
soal yang kita ambil dari bank soal. Oke, ini bobotnya 10. Oke, kita simpan dan tutup dulu ya, agar perubahannya bisa dilihat. Oke. Oke, sudah berubah ya, sudah kita edit tadi. Oke, itu cara kedua. Sekarang cara ketiga adalah dengan kita import soal. Kita download dulu template. Oke, kita buka. Oke, ini template yang tadi kita download. Oke, ini memang sudah ada dari aplikasi ya, sudah memang bawaan dari aplikasi. Ini bisa kita ketik sendiri. Kita ganti. Ini nomor soal, opsi, sampai kunci jawabannya di sini. Oke, setelah ini kita ketik, bisa kita masukkan ke CBT dengan choose file, pilih file. Oke, pilih file sini. Tadi datanya misal di download. Oke, template yang sudah terisi ya, yang sudah kita buat soalnya, kita pilih. Misal ini saya sudah buat soal saya. Oke, silahkan dipilih. Oke, import soal. Oke, nambah ya, ada 25 soal. Awalnya tadi saya ada 5 di sini karena saya import dari soal yang saya ketik di template yang kosong tadi 20 soal. Jadi sekarang ada 25 soal. Oke, kita cek. Oke, soalnya kita cek. Oke, ada sip. Oke, simpan dan tutup dulu ya. Oke. Oke, sampai sini. Ini status ini jika ada sudah siswa yang mengisi ya. Oke, ini soal yang sudah kita buat dalam CBT. Anak-anak ketika waktu yang kita berikan mulai jam 7 tanggal 26, berarti secara otomatis soal ini akan keluar. Oh iya, satu lagi terakhir, token jangan lupa. Ini token adalah nomor ujian siswa. Ketika siswa kita minta untuk mengerjakan soal ini pada CBT, jangan lupa siswa kita berikan tokennya. Karena ketika login pada CBT, siswa harus memasukkan username, password, sama nomor ujian. Ini adalah nomor ujian siswa. Tiap kelas itu beda-beda. Oke, sampai sini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.